Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah minggu keempat setelah Trinitatis pada tanggal 2 Juli tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 15 hingga ayat 18. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu saat ini adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Saudara terkasih, mengenal Allah yang penuh kasih adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Pengenalan kita akan Allah tumbuh dari setiap pengajaran yang kita peroleh, baik di tengah keluarga, di gereja, maupun lewat perenungan firman Tuhan secara pribadi. Tanpa itu semua, kita akan mengalami kesulitan mengenal Allah yang penuh kasih, setia, dan keadilan itu. Seiring dengan perjalanan waktu, terlebih oleh karena beratnya beban hidup, banyak orang yang bertanya-tanya akan keadilan dan kasih setia Tuhan. Sering muncul di benak seseorang, benarkah Tuhan itu mengasihi aku? Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupku? Apakah Tuhan itu benar-benar memiliki kasih setia dan keadilan yang tak terbatas? Lewat firman Tuhan saat ini, kita dituntun untuk semakin merenungkan bagaimana kasih setia Allah yang sungguh tak terbatas. Untuk mengawalinya, ada sebuah kisah yang ingin saya sampaikan berikut ini. Ada seorang pemuda yang merasa kagum dengan kesuksesan seorang pria yang kaya raya dan sangat terkenal oleh karena keberhasilannya dalam berbagai hal. Dia juga seorang yang dermawan, yang taat beribadah ke gereja. Karena pemuda tersebut merasa sangat penasaran dengan segala pencapaian dari pengusaha sukses tersebut, maka dia berniat mencari tahu apa kiat untuk meraih keberhasilan. Lalu dia bertanya, "Terus terang saya sangat kagum dengan Bapak karena berhasil dalam segala hal. Namun saya ingin tahu apa yang engkau lakukan hingga engkau bisa sesukses sekarang ini." Mendengar pertanyaan itu, pengusaha itu pun tersenyum sejenak. Lalu ia pun meminta anak muda tadi membuka telapak tangannya. Si pemuda itu heran. Ia berkata, "Untuk apa saya tunjukkan telapak tanganku ini? Apakah Bapak seorang peramal, sehingga saya harus menunjukkan telapak tangan saya?" Lalu pengusaha itu berkata, "Tentu saja saya ini bukan seorang peramal, tapi saya ingin tunjukkan kepadamu sesuatu hal yang akan engkau pahami nantinya." Lalu si pengusaha itu pun menjelaskan maksudnya. "Lihatlah telapak tanganmu ini. Di sini ada beberapa garis tangan. Anggaplah kalau setiap garis tanganmu itu adalah ibarat semua cita-cita dan harapan yang kamu inginkan. Ada kesehatan, ada keberhasilan, ada pasangan hidup, ada kekayaan, ada nama baik, dan lain sebagainya.
Sekarang genggamkanlah tanganmu. Lalu pria itu pun menggenggam tangannya. Lalu pengusaha itu berkata kembali, sekarang lihatlah, di mana semua garis yang tadi. Lalu pemuda itu berkata, ya tentunya dalam telapak tanganku ini yang saya genggam. Kemudian pria itu berkata, nah itulah dia, bahwa hal itu mengandung arti bahwa segala yang kau harapkan ada dalam genggamanmu. Karena itu raihlah itu dengan cara berdoa dan bekerja keras. Tetapi coba lihat genggamanmu itu, bukankah masih ada garis yang tak ikut tergenggam? Di sisi kiri, kanan, maupun di bagian bawah, masih ada garis yang kelihatan. Dan bagaimanapun caranya, engkau tidak akan pernah dapat menggenggam garis itu. Dan ketahuilah bahwa sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Dan tahukah kamu, di sanalah engkau harus mengerti tentang keadilan dan kasih setia Tuhan. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia yang sangat terbatas, namun kuasa Tuhan tak pernah terbatas. Ingatlah bahwa tidak semua ada dalam genggamanmu, namun Tuhan menyediakan segalanya bagimu. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bahwa tugasmu adalah untuk melakukan apa yang dapat kamu lakukan dan serahkan kepada Tuhan bagian yang tak mampu kau kerjakan. Yakinlah engkau pasti akan berhasil seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau harus terlebih dahulu berdoa, lalu bekerja, agar engkau melihat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu pemuda itu pun melakukan seperti yang disampaikan oleh pria sukses tersebut. Ia semakin meyakini kasih dan kuasa Allah dalam kehidupannya. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah Tuhan rancangkan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan saat ini menceritakan tentang kasih setia dan keadilan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan hambanya Raja Daud dan umatnya bangsa Israel saat itu. Mazmur ini diawali dengan keinginan pemazmur untuk menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dan memperkenalkan kesetiaan Tuhan yang turun-temurun. Lalu dilanjutkan dengan mengingat kesetiaan Tuhan dalam ikatan perjanjian dengan Daud hambanya. Pemazmur mengingat kembali kebesaran Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini dan memelihara kehidupan umatnya. Dalam ayat 15 jelas dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Kasih setia dalam bahasa Ibrani disebut dengan istilah keset, yaitu sebuah gagasan Allah yang menyatakan kasih yang penuh dengan kesetiaan dalam berbagai tindakan, yaitu suatu kasih yang kuat dan kokoh dalam hubungannya dengan umatnya. Kasih setia Tuhan menunjukkan kelembutan, kebaikan, dan kemurahan. Dari sejarah dan pengalaman hidup, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu setia. Bukan hanya setia memelihara dan melindungi yang telah Ia jadikan itu, namun juga menggenapi janji-janjinya. Allah yang tak terbatas itu mau membuat dirinya menjadi seolah-olah terbatas dengan menunjukkan kasih setianya dan menggenapi perkataannya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dengan berlaku tidak adil dan tidak setia. Dia tidak pernah berlaku tidak adil. Tuhan selalu berlaku adil. Dia selalu menyatakan kasih setianya dan keadilannya, meskipun manusia begitu sering tidak berlaku setia. Di mata Tuhan, kesetiaan manusia mudah hilang, seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Hosea 6 ayat 4. Jemaat yang terkasih, pernah ada seorang anak bertanya kepada seorang kakek yang mengunjungi istrinya yang terkena penyakit Alzheimer dan tidak mengingatnya lagi. Ia berkata kepada kakek itu, "Mengapa kakek setiap hari mengunjungi nenek yang sudah tidak mengenal kakek lagi? Nenek pasti tidak tahu apabila kakek datang mengunjunginya." Lalu pria tua itu pun
menjawab anak itu seperti ini. Memang benar, nenekmu tidak akan mengingat saya, tapi saya mengingatnya dan saya mengasihinya. Jemaat yang terkasih, jawaban itu memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana Allah yang sanggup melakukan hal yang lebih besar dari itu. Sekalipun mungkin kita melupakan Tuhan, namun Tuhan tidak akan pernah melupakan kita, karena kita sungguh amat berharga di hadapannya. Dan lebih daripada itulah kasih setia dan keadilan Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita, umat kepunyaannya. Kasih setia dan kebaikan Tuhan janganlah sampai dianggap sebagai hal yang biasa. Kesetiaan Allah sungguh jelas tidak sama dengan kesetiaan manusia. Kalau kita manusia masih sering digoyahkan imannya dan terombang-ambing oleh karena beragam masalah, oleh karena beragam godaan dalam hidup ini, sehingga kita ingkar janji dan tidak setia kepada Tuhan. Dan kita juga manusia sering hitung-hitungan dalam memberikan pertolongan kepada sama kita manusia. Namun Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah hitung-hitungan dalam memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Tuhan memberikan kasih-Nya yang sungguh agung dengan mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus ke tengah dunia ini, agar kita beroleh keselamatan. Jadi sangat jelas, kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Oleh karena itu, bagian kita adalah bersyukur untuk kesetiaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, yang tak pernah berhenti dan tak pernah berubah. Jemaat yang terkasih, ada sebuah lagu yang berjudul Kasih Setiamu Yang Kurasakan. Tentunya lagu itu cukup familiar bagi kita. Dalam syair lagu itu dikatakan demikian: kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Jemaat yang terkasih, lagu tersebut menghantarkan kita dalam sebuah perenungan yang mendalam tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti memelihara kehidupan kita. Sekalipun kita penuh dengan dosa, bahkan kadang kita menjauh daripada Tuhan, namun Tuhan tak pernah jauh dari kita. Sekalipun kita ingkar janji, namun Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tak pernah berhenti mencintai kita. Dan atas semuanya itu sungguh layak dan sepantasnya kita memuji nama Tuhan, menyesali dan mohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini sungguh nyata lewat kehadiran dan penebusan Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini, yang menebus kita menjadi umat yang Tuhan kasihi, umat yang Tuhan selamatkan dari dosa dan maut. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, seperti seruan pemazmur pada saat ini, marilah kita bersorak-sorai karena keadilan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Marilah kita bersukacita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan Allah. Marilah kita mensyukuri segala anugerah Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita mensyukuri semua kebaikan dan kemurahan yang selalu Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita hari demi hari yang tak pernah berhenti. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Kristus, hiduplah selalu dengan mengandalkan keadilan dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti, namun yang selalu baru, kekal untuk sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber segala rahmat, kasih setia dan keadilan, tuntunlah kami dalam hidup ini untuk mensyukuri anugerah-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu dalam keadilan dan kasih setia-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
Amin.